halaman 35. Al-khutbatul ula, khutbah yang pertama, liyaumil jumu'ati, untuk hari Jumat. Al-unwanu, utawi judul atau temanya, iku al-kabair, dosa-dosa besar, was-shaghair, dan dosa-dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu, utawi segala puji iku lillahi, bagi Allah. Alladzi, zat, adhaba, menghilangkan sapa Allah, ana, dari kami, kaminya ahli surga, al-hazan, pada kesusahan, ya, al-hazan, pada kesusahan. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami iku laghafurun, niscaya maha pengampun, syakurun, lagi maha mensyukuri. Jadi syukur itu membalas sesuatu yang kecil dengan sesuatu yang besar, itu syukur. Alladzi, zat, aujaba, mewajibkan sopo zat, alaina, atas kita, bifi'lil ma'mur, pada mengerjakan yang diperintah, ya, mengerjakan yang diperintah. Wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan yang dilarang, ya, meninggalkan yang dilarang. Asyhadu, aku bersaksi, ya, asyhadu, aku bersaksi, an, bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan, ilallah, kecuali Allah. Wa anna, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, amma ba'du, adapun setelah itu. Faya ibadallah, maka wahai hamba-hamba Allah, ittaku, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa ati'uhu, dan taatlah kalian hu, pada Allah. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, anad dunuba, sesungguhnya berbagai macam dosa, iku tangkosimu, terbagi, apa dosa, ila sogoiro, pada dosa-dosa kecil, wa kabairo, dan dosa-dosa besar. Jadi yang namanya dosa itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama dosa-dosa kecil, yang kedua adalah dosa-dosa besar. Wa anna ba'dal kabairi, dan sesungguhnya sebagian dari dosa-dosa besar iku akbaru lebih besar minal ba'di dari sebagian yang lain. Jadi dosa besar itu pun nanti ada salah satu itu lebih besar dari yang lain, sebagian lebih besar daripada yang lain. Tsumma lamu, kemudian mengetahuilah kalian, annal kabairo, sesungguhnya dosa-dosa besar, iku laha, bagi dosa besar tersebut, alamatun utawi beberapa tanda. Jadi dalam Quran hadis yang namanya dosa besar itu ada tanda-tandanya. Dari segi kalimatnya itu ada tanda-tandanya. Minha iku sebagian dari tanda, an yusofa, jika dijelaskan opo adanbu dosa, bi anahu, dengan sesungguhnya dosa iku kabirun, dosa besar. Wahada, dan utawi ini iku kakolin Nabi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al kabairu, utawi dosa-dosa besar iku al isroku, penyekutuan billah, terhadap Allah. Jadi dosa besar itu dalam Quran hadis ya ditandai dengan salah satunya adalah penjelasan bahwa itu memang dosa besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, al kabairu al isroku billah, jadi persekutuan kepada Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidaini, dan berani terhadap kedua orang tua. Ya, kalau di Al-Quran itu wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Jadi kamu jangan ngomong hus atau misui orang tua walaupun dengan nada lemah lembut. Terus wala tanharhuma, dan kamu jangan bentak walaupun tidak miso. Ya, tidak boleh misui walaupun dengan lemah lembut, dan jangan bentak. Lah kalau itu saja tidak boleh, apalagi ya miso ya bentak, apalagi mukul. Nah, itu dosa besar itu. Wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, ya, membunuh nafas, ya, membunuh orang padahal orangnya tidak bersalah, tidak punya hak untuk dibunuh. Wal yaminul ghamus, dan sumpah yang bohong, sumpah yang dusta. Ya. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar yang dijelaskan dalam Quran hadis, ya. An yusofa, jika dijelaskan opo adanbu, dosa tersebut, bi anahu, dengan sesungguhnya dosa iku minal mubiqat, dari dosa-dosa yang merusak. Jadi ditandai dengan lafadz minal mubiqat. Kalau di Quran atau di hadis ketemu lafadz minal mubiqat gitu, wah itu berarti itu dosa besar gitu. Ya. Wahada, dan utawi ini iku kakolihi, sebagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu, menjauhilah kalian,
Asaba'a pada 7 al-mubiqat yang merusak. Nah, dengan kata mubiqat ini menunjukkan bahwa jenis dosa 7 ini adalah dosa besar. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wama dan apakah guna 7 yang merusak tersebut. Nah, 7 yang merusak itu apa saja? Qala bersabda sapa Rasul, asirku, penyekutuan billah pada Allah. Jadi kita nyembah Allah dan nyembah selain Allah. Allah masih disembah, ya. Tapi selain Allah juga disembah. Itu loh salah. Itu sudah masuk kategori syirik. Apalagi Allah tidak disembah, selain Allah malah disembah. Ada lagi yang modelnya Allah tidak disembah, selain Allah juga tidak disembah. Bahkan dia tidak mengakui adanya Tuhan. Ada lagi yang Allah tidak disembah, selain Allah ya tidak disembah. Terus gimana? Dia menyuruh orang lain nyembah dia. Wis kuwi sak dolim-dolime wong kuwi. Wis kaya Firaun. Ya nek Firaun ngono ana pantese. Raja, ya kan. Tapi ya ora pantes. Ngono. Ya. Iku ora pantes. Dadi Gusti Allah ora disembah, liyane Gusti Allah ya ora disembah. Malah wong-wong liya dipaksa kan nyembah dekne. Nah, kuwi iku parah iku. Nah. Yang kedua wasihru dan sihir. Lah ini dosa besar. Sihir. Ya sihir itu ya ada beraneka ragam jenisnya. Ada yang membuat dua orang pasangan ini saling cinta. Ada yang dibuat saling benci. Ada yang dibuat sakit, ada yang dibuat mati. Ada yang dibuat gila dan seterusnya. Ya tergantung pesanannya itu dosa besar itu. Waqatlun nafsi dan membunuh diri, artinya membunuh orang, itu, membunuh jiwa. Alati yang haroma mengharamkan sapa Allahu Allah ila kecuali bil haqqi dengan haknya. Jadi membunuh orang itu haram kecuali kalau orang tersebut memang berhak untuk dibunuh. Di antaranya karena dia membunuh orang. Ada hukum qisas. Yang kedua, dia sudah pernah menikah terus zina. Itu juga seharusnya dirajam. Ya. Terus ya keluar dari agama. Nah, itu bisa disuruh tobat, ya dinasehati, dituturi kok ya panggah angel lah itu anu. Lah beke ana lowongan dadi algojo sampean gelem ya ora apa-apa. Atau orang-orang yang berhak dibunuh lainnya ya, seperti secara negara mengedarkan narkoba sekian kilo misalnya atau sekian ton, atau perampok bisa itu seperti itu. Ya tergantung ya hukum di situ ya. Wa aklu riba dan memakan riba. Ya, itu dosa besar. Memakan riba. Wa aklu malil yatim dan memakan hartanya anak yatim. Itu juga dosa besar. Nah, anak yatim itu kan ada kalanya miskin, ada kalanya kaya. Anak yatim, ya. Nah, nek aja dipikir anak yatim iki terus melarat. Ono anak yatim sing sugih iki ono. Wong mbiyen bapake konglomerat ya. Lah mumpung anak yatime sik cilik terus bondone mbok entekno. Lah kuwi padha karo mangan geni.
Ya, padha karo mangan geni kuwi. Senajan ya ditukokno es campur karo sate, tapi geni kuwi ngono. Jadi alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslauna sa'iro. Jadi orang yang memakan hartanya anak yatim secara dolim, ya prakteknya seperti itu. Wah, ini anak yatim ini kaya, hartanya banyak, warisan dari bapaknya banyak, mumpung masih kecil tak habiskan. Ya kan? Makan harta yatim ya bentuke duit terus mbok tukokno es teh, es campur, ngono kuwi sing seger-seger. Ketoke es. Otak kita mengkonfirmasi itu ya es, seger. Semua orang mengkonfirmasi itu ya es. Tapi kalau menurut Allah itu api, ya berarti ya geni neraka tenan ngono. Geni neraka tenan kuwi ngono. Aja main-main karo hartanya anak yatim. Watawali dan lari, ya. Yaumaz Zahwi pada harinya peperangan, harinya ketemunya dua pasukan itu, pasukan mukmin sama pasukan kafir. Ya, dengan larinya itu yang merugikan orang lain. Yang ketujuh adalah waqatul muhsanat dan menuduh zina wanita yang terjaga. Ada wanita baik, solihah, terus dituduh zina, itu yang nuduh dosa besar. Al-mu'minat lagi wanita yang beriman. Al-ghafilat lagi wanita yang lalai. Lalai itu artinya dia itu tidak terpikir untuk selingkuh, zina itu tidak terpikir. Lah kok iso iki lho mbok iso mbok tuduh zina itu. Itu dosa besar. Ya. Wa minha dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar. An yusofa jika dijelaskan, diterangkan atau disifati apa adzanbu dosa tersebut bi anahu dengan sesungguhnya dosa iku min amali syaiton dari perbuatan setan. Jadi kalau di Quran ya, tertulis min amali syaiton atau di hadis tertulis min amali syaiton misalnya, wah itu dosa besar gitu. Ya, itu dosa besar. Ya. Wahada dan ini bahwa yang dijelaskan oleh Allah bahwa itu adalah amalan setan dan itu adalah dosa besar. Iku kaqaulillah seperti firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya, Ta'ala yang maha luhur. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Inama sejatinya al-khamru. Al-khamru itu khomer. Khomer itu sesuatu yang menutupi akal. Jadi khomer. Lah khomer itu kalau di zaman Rasulullah itu bahan bakunya adalah kurma. Kalau enggak kurma ya anggur. Ya. Lah kalau sekarang jenisnya macam-macam. Ya. Jenisnya macam-macam. Ya, pokoknya segala sesuatu yang bisa menutupi akal itu disebut khomer. Ya, khomer. Wal maisir dan taruhan atau judi. Nah, judi ini juga dosa besar ini, termasuk amalan setan. Wal aslam dan penyembahan terhadap berhala, ya. Wal ansab, ya. Wal ansab itu penyembahan terhadap berhala. Wes ono dewane, ono dewa langit, dewa bumi, ono apa? Dewa hujan, dewa petir, ono macam-macam. Ya kan? Macam-macam. Ono dewa percintaan barang ya ono ngono kuwi ngono. Ya kan? Jadi ya mbuh nalare piye. Ya.
Ya nek urusanku akeh iki kudune ya Tuhane kudu akeh ngono. Heeh. Engko nek urusane akeh Tuhane siji tok engko bingung dhek ngono. Engko bingung Tuhane ngono. Heeh, nek urusanku akeh Tuhane ya kudu akeh. Ngono, ya mbuh nalare piye ngono iku. Wal aslam dan aslam itu anu mengadu nasib lewat lotre. Kalau dulu itu loh, anak panah, ya anak panah terus ditulisi, ya, nanti mungkin ya matanya ditutup atau gimana terus milih, milih ini jadi pergi apa enggak, nah nanti nasibnya itu digantungkan di situ, ya mirip dengan tatoyur itu, manuk-manukan itu, mirip dengan itu. Lah semuanya itu rijsun kotor. Jadi rijes itu adalah kotoran yang mengotori jiwa. Jadi orang itu kalau sudah kena khomer, sudah kena judi, sudah percaya dengan sesembahan selain Allah, terus suka adu nasib, menggantungkan nasibnya kepada entah burung, entah apa, wis itu berarti hatinya sudah kotor. Jiwanya sudah kotor, ya, jiwanya sudah kotor. Min amali syaiton, dari kelakuan setan. Nah itu dari amalan setan. Jadi 4 hal ini termasuk bagian dari dosa besar karena oleh Allah didefinisikan sebagai amalan setan. Fajtani buhu, maka menjauhilah kalian hu pada itu semua, ya, itu semua. La'alakum, agar kalian iku tuflihun, beruntung kalian. Loh, tuflihun, beruntung kalian. Nah, nek pengen bejo iki tinggalen kabeh. Nek pengen remuk ya lakonono kabeh. Remuk-remuk wis. Wis mendem, wis judi, wis ngono. Toto omah ya diamuk bojone. Ya kan? Lah deloken sing rumah tanggane berantakan itu. Ya, salah satu faktornya ya kepala rumah tangganya itu suka mabuk, judi. Ya. Judol, kentekan duit, pinjol, wis tepak kuwi. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar, ma utawi apa-apa, kila yang dikatakan fihi di dalam ma, apa anallaha, sesungguhnya Allah iku yakdhabu, marah sapa Allah, marah sapa Allah ala fa'ilihi, atas pelaku dosa. Jadi kalau di Quran atau hadis dijelaskan Allah marah kepada si pelaku dosa tersebut, ya, si pelaku dosa tersebut, maka sudah dipastikan itu adalah dosa besar, ya. Wahada, dan utawi ini penjelasan iku kakaulilah, seperti firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, waman yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Nah ini, waman, dan siapapun yaktul, yang membunuh diaman, mukminan, pada orang beriman, ya, ya, mukminan pada orang beriman, muta'amidan, secara sengaja, ya, secara sengaja. Fajazauhu, maka utawi balasan nyaman iku jahannamu, neraka jahanam, ya. Khalidan, orang yang kekal, fiha, di dalam neraka jahanam. Jadi dia akan kekal di neraka jahanam itu. Yang kedua, wa ghadiba, dan marah sapa Allahu Allah alaihi, atas orang tersebut.
Jadi membunuh orang beriman ini asline iki kelakuane wong kafir. Ya. Jadi membunuh itu adalah perbuatan orang kafir atau minimal orang jahiliyah. Ya, minimal orang jahiliyah. Ini pelakunya. Ya. Lah kalau memang pelakunya ya orang kafir atau orang jahiliyah, ya sudah selesai itu. Fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Ya. Cuman bisa saja terjadi orang beriman berhubung keimanannya lemah sehingga keimanannya itu tidak bisa mencegah dia dari membunuh, dan yang dibunuh adalah orang beriman. Nah, ini masalah kuwi. Ya, orang beriman berhubung keimanannya lemah, keimanannya itu tidak bisa mencegah dia untuk membunuh, padahal yang dibunuh adalah orang beriman. Lah menurut Ibnu Abbas, ayat ini itu muhkam. Jadi tidak mansuh. Ya, tidak mansuh. Ya wis, pokoknya sapa wae sing mateni wong mukmin sengaja. Ya, mateni niki sengaja. Ya wis balesane neraka jahanam, kekal di dalamnya dan Allah marah pada dia. Tapi untuk selain Ibnu Abbas, ayat ini mansuh. Ya. Mansuh. Ya kalau orangnya tobat ya diterima tobatnya, ya kan? Diterima tobatnya. Itu. Jadi yang kekal di neraka itu ya hanya orang mati dalam keadaan syirik. Nah, itu saja. Wa minha, dan iku termasuk dari tanda dosa besar, ma utawi apa-apa, kila yang dikatakan opo anallaha sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, iku yuharibu memerangi, ya, memerangi siapa Allah, fa'ilahu pada pelakunya. Jadi salah satu tanda dosa besar yang dijelaskan baik di Quran maupun di hadis itu adalah pelakunya itu diperangi oleh Allah. Itu pasti dosa besar itu. Allah kok sampai memerangi dia, itu berarti pelakunya itu melakukan dosa besar. Wada, dan utawi ini iku kaqaulillah, seperti firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaku, bertakwalah kalian, Allah pada Allah. Ittaku, bertakwalah kalian, Allah pada Allah. Jadi sudah beriman masih diperintah untuk bertakwa. Wadaru, dan meninggalkanlah kalian ma pada apa-apa, bakia yang tersisa opoma bayanema minar riba, dari riba. In kuntum, jika ada kalian iku mukminin, orang-orang yang beriman. Artinya nek kowe wong iman tenanan, ya. Kalau kamu orang beriman betulan, kamu harusnya bisa takwa pada Allah dan meninggalkan sisa-sisa riba itu. Itu panggilan bagi orang-orang yang memang mempunyai iman di dalam hatinya. Fa'ilam taf'alu, maka seandainya tidak mengerjakan kalian, wis dituturi, wis dikandani, ya, bahwa itu dosa, merugikan orang lain dan lain sebagainya, kok ngeyel, ya, disuruh menghentikan riba kok ngeyel, masih nekat,
Fa'dhanu maka memberitahukanlah kalian biharbin dengan peperangan minallah dari Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Ya, silahkan tabuh saja genderang perangnya. Kamu melawan Allah dan Rasulnya. Ya ora bakalan menang nek carane ngono. Ya, ora bakalan menang wis. Wa minha dan iku dari tanda-tanda dosa besar antu tua ada jika diancam, jika diancam sapa fa'iluhu pelakunya bi anallah dengan bi anna layang duro dengan jika tidak akan memandang sapa Allahu Allah ilahi pada pelaku yaumal kiamah di hari kiamat. Jadi salah satu tanda dosa besar yang dijelaskan di Al-Quran maupun di hadis adalah dosa yang mana pelakunya itu diancam Allah tidak akan memandang dia. Ini contoh kalau di Quran ya orang yang jual agama itu. Nah, ya, jual agama. Ya. Innalladzina yaktumu nama anzalallah minal kitab wa yastaru nabihi samanan qalila ulaika mayakulu nabi butunihim ilanar wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah ya, wala yang duru ilaihim balahum adabun alim. Nah, itu kalau di Quran ya dijelaskan ya itu orang yang jualan agama. Jadi sebagian ayat yang sekiranya tidak cocok dengan kepentingannya disimpan ya, kalau sekiranya cocok dengan kepentingannya menguntungkan dia disampaikan. Tapi bersembunyi di balik kedok ini agama Allah. Nah, ngono, padahal agamane dewi. Karena secara sadar atau tidak sadar dia sudah mengubah agamanya Allah jadi agama dia sendiri. Lah berhubung dia mengatakan ini agama Allah, orang-orang percaya. Itu. Jadi apa yang dia dapatkan dari kejahatannya itu yang dimakan ya api neraka betul. Enggak akan diajak bicara oleh Allah, Allah juga enggak akan sudi melihat dia dan baginya siksa neraka. Itu kalau di Al-Quran, yaumal kiamah di hari kiamat. Nah kalau di hadis ada lagi, atau la yukallimuhu, tidak mengajak bicara siapa Allah kepada dia. Jadi Gusti Allah ndelok wis emoh. Saking eleke wong kuwi ngono lho. Ya. Allah mengajak bicara juga wis ndak mau. Atau layu zakihi tidak mensucikan siapa Allah pada dia. Dosanya tidak diampuni. Jadi dosanya tidak diampuni. Wada dan ini iku kaqaulin Nabi seperti sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Salah satun iku 3 golongan. La yukallimuhum tidak akan mengajak bicara hum pada mereka sapa Allahu Allah. Yaumal kiamah di hari kiamat. Allah tidak sudi bicara dengan 3 golongan ini. Wala yuzakihim dan tidak mensucikan siapa Allah him pada mereka. Dosanya juga tidak disucikan, tidak diampuni. Wala yang duru dan tidak memandang sapa Allah ilaihim pada mereka, saking bencinya Allah. Walahum dan iku bagi mereka adabun utawi siksaan alimun yang menyakitkan. Nah 3 golongan itu siapa? Saikun orang tua, zanin yang zina, gaplek pringkilan, tuwek-tuwek petakilan. Lah kuwi wis tuwek iso zina. Ya, tuwek zina itu. Ya, orang ngerti umur. Ya, orang ngerti umur, tuwek zina. Lah bukan berarti nek enom zina oleh ngono ya ora, kuwi ya dosa gedhe ngawur ae. Ya, kuwi ya dosa gedhe. Ya. Wong enom zina iku dosa gedhe, ndane tuwek zina. Ah, kuwi dosane tambah gedhe.
Itu loh, tambah gede dosane ngono. Wa malikun dan seorang raja kadzab yang banyak bohongnya. Iki orang nyindir sapa-sapa lo ya. Pokoknya raja yang banyak bohongnya. Ya untuk meninak bubukan rakyatnya itu. Ya. Hah? Yes. Mbuh bujuke piye yang penting kan ya kekuasaannya langgeng kan gitu kan. Rakyatnya ya anteng itu walaupun dibujui. Ya kan? Aku ora nyindir sapa-sapa, aku males urusan ngono. Ya, wis golek swarga ae sing tenang. Wa ailun dan orang melarat mustakbir yang sombong. Melarat sombong. Ono bisa takoki ote-ote karo tanggane. Apa panganane wong lepra kekno aku. Ya ana wong muni ngono kuwi. Padahal mangane kekurangan ngono, dikeki tanggane ngono dinyek. Miskin sombong. Ya, ailun itu orang miskin, mustakbir yang sombong. Ini tiga golongan yang wis Allah benci betul pada orang-orang ini. Tuwek zina, raja yang suka bohong, ya. Wong bukan raja bohong aja itu ya dosa, apalagi raja bohong. Kenapa? Karena kebohongan raja itu menipu banyak orang. Nek ngapusine awakmu paling ngapusi kancamu ngono ae. Ya. Tekon direk OTW padahal sik ning kasur, ngapusimu paling yang ngono kuwi, ngono lho. Kalau raja itu bohongnya itu membohongi orang banyak. Terus orang miskin sombong, nah, ini ya luwih parah. Enggak ada tawaduk-tawaduknya. Nek sugih sombong iki lho ya ora oleh ngono. Lah iki melarat sombong. Merasa besar. Apa ya enek-enek wong nyatane ya. Ya akeh ngono kuwi. Akeh. Wa minha dan sebagian dari tanda dosa besar ya di Quran atau di hadis an yakuna jika ada fil dan bi di dalam dosa tersebut apa hadun hukum had. Nah, kalau di Quran atau di hadis dijelaskan bahwa dosa tersebut ada hukuman hadnya, lah itu dipastikan dosa besar itu. Fit dunia di dunia. Wahda dan utawi ini ya, dosa yang ada hukuman hadnya adalah kasarikoti seperti pencurian, ya nyolong, ya sudah melampaui batas maksimal, lah itu dipotong tangannya. Tangan itu bukan kok sampai kelek ini ndak ya di pergelangan sih. Fa'inna maka sesungguhnya fiha iku di dalam pencurian apa hadan hukum had. Wahwa dan utawi hukum had iku qatul yati, potong tangan. Potong tangan. Yang kedua wazina dan zina, ya, itu ada hukuman hadnya. Fa'inna maka sesungguhnya iku fihi di dalam zina apa hadan hukum had. Wahwa dan utawi hukum had iku arrojmu dirajam, ya, dirajam bil hijaroti dengan batu sampai meninggal. Lil muhsan bagi orang yang sudah pernah menikah. Saiki bayangno. Seorang suami punya istri. Istrinya selingkuh dengan laki-laki lain sampai hamil. Berhubung takut ketahuan, terus anaknya diakukan anak suaminya. Nah, suaminya percaya. Terus suaminya itu ya berjuang mati-matian untuk membesarkan anaknya. Ya, dengan penuh kasih sayang, ya kerja awan bengi sore, ya sampai awake lungset kayak keset ngono. Ternyata yang dia perjuangkan itu bukan anaknya. Piye rasane? Hancur lebur. Ya. Layak ndak si wanita itu dibunuh?
Piye nek ngeneki kowe kabeh piye? Hmm. Jadi jangan mencaci maki hukum Islam karena itu menjaga nasab. Itu menjaga nasab. Ngono lho. Belum kasus-kasus yang lain, ya. Wajil tumiatin dan dipukul 100 kali, ya, dipukul 100 kali. Dipukul 100 kali. Wa taghribu amin dan diasingkan selama 1 tahun. Li ghairil muhsan bagi selain yang sudah pernah menikah, artinya masih bujang, ya, masih bujang. Wasur bil khamr dan meminum khamr itu juga dosa besar. Fa'ina maka sesungguhnya fiha iku di dalam minum khamr apa hadan hukum had. Wahwa utawi minum khamr wahwa utawi had hukum khamr apa? Had minum khamr iku jildu arba'in dipukul 40 kali. Dipukul 40 kali. Watot fil muhsonat dan menuduh wanita yang terjaga dari zina, al mukminat yang beriman, al ghafilat lagi lupa atau lalai, tidak terpikir untuk melakukan zina tapi dituduh zina. Bighairi syahadati dengan selain saksi 4 itu nuduh wanita yang solihah dengan tuduhan berzina tanpa saksi itu juga dosa besar. Fa'ina maka sesungguhnya fiha di dalam menuduh apa hadan hukum had, wahwa adapun hukum had, wahwa adapun hukum had iku jildu tamanina dipukul 80 kali. Wa amali qaumilut dan melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Lut, apa? Humu. Ya, humu. Lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Itu bahasanya liwat. Ya, liwat itu melakukan seperti amalannya kaum Lut, humu. Ya. Fa'ina maka sesungguhnya fihi iku di dalam liwat, ya, humu, termasuk sodomi barang ngono kuwi sejenisnya, ya. Terserah arep diarani apa, pokoke ngono kuwi. Apa hadan hukum had. Wahwa dan utawi hukum hadnya adalah qatlul fa'il, dibunuhnya pelaku, wal maf'ulu bih dan yang diperlakukan. Ya. Ya, wal maf'ul dan yang diperlakukan sapa bihi orang. Ya, gitu. Wes iku. Ya, Allah memberikan hukuman had seperti itu. Sedalam itulah, itu pasti kalau tidak dikerjakan ada bahaya yang besar itu. Pasti. Wa ityanil bahimah dan menzinai binatang. Menzinai binatang. Menzinai binatang, ya mbuh pitik, mbuh wedhus, ya. Atau wanita dengan kuda. Loh, ana ngono kuwi. Ah, kowe sik cilik kurang pengalaman. Ya kan. Ya kalau laki-laki ya dengan ayam atau dengan kambing. Kalau wanita ya kadang ya dengan kuda. Ya kan? Yo, memang aneh-aneh. Aneh-aneh. Fa'inna maka sesungguhnya iku fihi di dalam itu berzina dengan binatang apa hadan hukum had.
Wa huwa adapun hukum had iku qatluhuma, dibunuhnya keduanya. Sak manusianya, sak binatangnya. Wis itu. Mbuh iku kok nular mbuh ya apa nek ora dipateni, pokoke sikat ngono ae. Ya sak kewane sak wonge. Ya. Ayuhal mutakun, wahai orang-orang yang bertakwa. Ya. Wahai orang-orang yang bertakwa. Wa min alamatil kabirah, dan iku dari tanda-tanda dosa besar, an yakuna jika ada apa adanbu dosa tersebut iku muhbiton menghancurkan lil amali pada amalan yang baik. Salah satu tanda dosa besar itu kalau dijelaskan di Quran atau di Al-Hadis bahwa dosa tersebut bisa menghancurkan amal baik. Itu tandanya itu adalah dosa besar. Wahada, dan ini iku kakoli Nabi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa taroka yang meninggalkan diaman, memang sengaja meninggalkan sholat al-asri pada sholat asar, habito maka hancur lebur apa amaluhu amal baiknya. Sengaja ora sholat asar, ya itu amal baiknya hancur lebur itu sudah. Ya. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda dosa besar, an yu'aqoba jika diseksa atau dihukum sapa fa'iluhu pelakunya bi alla tuqbala, dengan jika tidak diterima lahu bagi dia apa sholatun suatu sholat pun, au amalun atau suatu pengamalan pun. Wis pokoke kowe nek nglakoni iki salatmu ora diterima, amalanmu apa ya ora diterima. Nah itu berarti itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Wahda, dan utawi ini iku kakaulin Nabi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa ata yang datang siapa man arrofan pada arrof itu orang yang mengaku bisa mengetahui barang hilang atau orang hilang. Nek zaman saiki dukune iku ning TikTok. Cek kodam ngono iki. Sono-ono ae ngono. Ya. Fasa'alahu, maka bertanya dia hu pada arrofan ansai'in dari sesuatu, lam tukbal maka tidak diterima lahu bagi dia apa sholatun suatu sholat pun, entah yang wajib atau yang sunnah, tidak ada yang diterima. Sampai kapan? Arba'ina lailatan, ya selama 40 malam, artinya 40 hari 40 malam. Iku tandane dosa gede ngono kuwi. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda dosa besar, an yusofa jika dijelaskan atau disifati ya, sapa fa'ilud dzanbi pelaku dosa tersebut bil kufri dengan kekafiran, awil khuruj atau keluar minal islami dari keislaman. Nah, kalau kamu melakukan ini berarti kamu kafir atau keluar dari Islam. Nah, nek wis ngono kuwi was bahaya kuwi. Bahaya. Wahada, dan penjelasan seperti ini iku kakaulihi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ahdu janji alladhi yang bainana antara kami wa bainahum dan antara mereka iku as-sholatu sholat. Jadi yang membedakan antara kita orang mukmin dan orang kafir ya sholatnya itu. Ya. Paman maka barang siapa tarokaha yang meninggalkan diaman ha pada sholat, fakot kafaro, maka sungguh kafir diaman. Sing muni dudu aku lho ya, nek sing muni aku engko dituduh takfiri meneh. Wis payah ya. Aku ya mek maca tok. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda dosa besar, nafyul iman,
hilangnya keimanan, ya, hilangnya keimanan. Anfa'ili hadza dzanbi, dari pelaku ini dosa, ya. Wa hadza, dan ini iku kakaulihi, seperti sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yasni, tidak zina sapa azani, orang yang zina, hina yasni, ketika berzina dia, wahwa, dan utawi dia pelaku zina iku mukminun, beriman itu tidak. Ya kuwi mau perlu dijelaske dengan penjelasan yang gamblang, ya. Yang namanya zina itu kelakuannya orang kafir, ya, kelakuannya orang kafir. Minim wong jahiliyah, wis. Minim wong jahiliyah sing nglakoni zina itu, ya. Lah nek ana wong sing ngakune beriman tapi kok nglakoni zina, iku meragukan ana keimanane wong gak iku nang atine kuwi. Ngono lho, ngono. Perkara enek imane tak gak ya urusane Gusti Allah. Gusti Allah sing ngeruh. Umpama enek keimanane, itu keimanannya sangat lemah. Karena keimanannya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan zinanya itu. Umpama enek keimanane, itu keimanane lemah. Karena aslinya zina adalah kelakuannya orang kafir, minim wong jahiliyah. Minim wong jahiliyah. Lah kita hanya bisa menghukumi secara lahiriah saja, ya pokoknya dhek zina wis ngono tok. Ana imane apa gak aku ya ora roh, aku ya ora iso ngerogoh hatine. Ya kan ngono kan. Ya piye ngono lho. Ya piye. Ya dikembalikan ke pelakunya sendiri. Kowe iki jane wong kafir ta wong iman kan ngono. Nek iman yo ndang tobat ngono ae. Muga-muga diterima tobatmu kan ngono. Wala yasrabu, dan tidak minum al khamra, pada khamr. Kina yasrabu, ketika minum dia, wahwa, utawi dia iku mukminun, orang beriman itu ya tidak. Karena orang beriman itu seharusnya tidak minum itu. Umpama ada keimanan dalam hatinya, sangat lemah, sangat lemah. Karena minum khamr itu ya asline ya kelakuane wong kafir. Kelakuane wong kafir, kelakuane wong jahiliyah. Perkara ning atimu nek keimanane apa ora kan ya urusanmu kan ngono. Nek wong liya kan ngertine kowe ngombe khamr, wis ngono tok. Kowe ngombe khamr. Nek enak wong wedok, ana enak wong tua ndek anak wedok ayu terus mbok lamar itu paling ya ditolak lamaran. Lah kok iso wong aku ndidik anak mulai cilik tak didik apik, moro-moro kon tukang mendem lamar anakku tak tolak. Kan ngono kan? Logis enggak seperti itu? Logis. Kowe duwe keimanan to gak iku urusanmu. Wong iku keimanane manggone ning atimu kok, ngono lho. Pokoknya secara lahiriah kamu minum khamr, kamu zina, wis. Lah orang lain kan hanya bisa seperti itu. Mana bisa saya menyatakan bahwa dia punya keimanan atau tidak punya keimanan? Tidak bisa. Ngono kan? Ya wis urusane dhek dhewe. Wala yasriku, dan tidak mencuri. Ya. Sapa pencuri, kina yasriku, ketika mencuri dia, wahwa, dan utawi dia iku mukminun, orang beriman itu tidak. Ngono. Yes, penjelasannya koyok maulah. Penjelasannya koyok mau. Ya digerayangi dhewe atine. Jane ning ati ki nek keimanane apa gak sih? Nek ana iki kira-kira kuat apa lemah. Ya kan? Nek lemah ya ndang dikuati. Kok nek enek cobaan wong ayu lewat, bahaya iku nek lemah kuwi. Iya kan? Bahaya kuwi. Kan? Koncone nawani narkoba, bahaya. Bahaya. Wa minha, dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar, an
tua ada jika diancam sapa fa'iluhu pelakunya bi an yahtima dengan jika nyetempel ya, sapa Allahu Allah ala qalbi atas hatinya. Ya, kalau suatu dosa yang mana pelakunya itu diancam hatinya distempel munafik atau distempel kafir oleh Allah, wah itu bahaya juga. Wahada dan utawi ini iku kakolihi seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layan tahiyan niscaya menghentikan sungguh sopo akwamun beberapa kaum an watihim dari meninggalkannya mereka al jumu'at pada Jumatan. Dilereni enggak kelakuannya gue waya Jumatan bules. Au atau layah timanna niscaya menyetempel sungguh ngecap sungguh sapa Allah ala kulubihim atas hati mereka. Tuma kemudian layakununna niscaya ada mereka iku minal ghafilin tergolong orang-orang yang lalai. Ya nek wis kadung distempel terus digolongkan orang yang lalai, wah ini ki ya repot. Ya. Wa minha dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar an tua ada jika diancam sopo fa'iluhu pelakunya, ya fa'iluhu pelakunya bil adabi dengan suatu seksaan fid dunya di dunia wal qabri dan di alam kubur awil akhirah atau di akhirat. Wahada dan utawi ini iku kakolihi seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin dan bin tak satupun dosa ajak daru yang lebih pantas, yang lebih layak an yu'ajjila jika menyegerakan sapa Allah Ta'ala yang maha luhur li sahibihi pada pelakunya al uqubata pada siksaan fit dunya di dunia ma'ama bersama apa-apa yadakhiru yang menyimpan sapa Allah, menyimpan siksaan maksudnya lahu bagi pelaku itu fil akhirah di akhirat mislul bagi yang semisal kedurhakaan atau kedoliman wakoti atir rahim dan memutus tali persaudaraan atau memutus famili. Ini dua hal itu, dolim mendolimi orang lain dan qati urahim itu layak, sangat layak, tidak ada dosa lain yang lebih layak untuk disiksa daripada ini dua hal itu. Ya, dolim sama memutus tali silaturahim. Jadi tidak ada satupun dosa yang lebih layak untuk disegerakan siksanya untuk pelakunya di dunia dan masih ada simpanan siksa di akhirat yang semisal dolim dan qati urahim. Tidak ada. Ya wis kuwi sing pantes disiksa. Ya. Termasuk berani pada orang tua itu ya bagian dari qati urahim. Itu bagian juga. Ya kan? Wa minha dan iku sebagian dari tanda-tanda dosa besar an tua ada jika diancam sapa fa'iluhu pelakunya bi allayat kula dengan jika tidak akan masuk dia al jannata pada surga. Nah ini pelakunya itu diancam tidak akan masuk surga. Wahada dan utawi ini iku kakolihi seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manid da'a man barang siapa idda'a yang mengaku-ngaku, ya mengaku-ngaku ila ghairi abihi pada selain bapaknya. Ya. Wahwa dan utawi dia iku ya'lamu mengetahui bahwa itu bukan bapaknya. Iki bapakku, aku anake Pak iki, padahal dudu. Dan dia tahu itu bukan bapaknya. Termasuk ngaku keturunan Nabi. Padahal dia tahu dia bukan keturunan Nabi. Ngaku keturunan orang kaya, orang ningrat, keturunan wali atau keturunan sopo ngono. Padahal dia tahu itu bukan bapaknya.
Fal jannatu maka surga alaihi atas orang tersebut iku haramun haram. Mosok ngono ae haram mlebu swarga. Lah ngawur ae. Dengan seperti itu sama saja dia menuduh ibunya zina. Dengan bapak yang diaku-aku itu. Anak model apa ngono kuwi? Wong nuduh wong liya zina dosa, lha iki ibuke dhewe dituduh zina. Bener nggak? Nah, itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Ya. Nah, baterai kuntek. Wa minha dan sebagian dari tanda dosa besar antua ada jika diancam sopo fa'iluhu pelakunya bilakni dengan laknat, diancam dengan laknat. Wada dan ini iku kakaulihi seperti sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'ana melaknat sopo Allahu Allah man pada orang la'ana yang melaknat dia walidahu pada orang tuanya. Apes. Urip pisan kok dadi anake. Dadi anakmu, Pak. Apa ana ngono kuwi? Ya ana ngono lho. Alah, apes urip pisan ning donya dadi anakmu, Pak, Bu, ngono. Wis melarat gak duwe apa-apa, ngono. Lah, orang semacam itu dilaknat oleh Allah. Apa ya enek ngono kuwi ana ngono. Kowe nek ana pikiran sing ngono kuwi sedang guaan ilham elek. Enak kancaku rek ngono urip pisan ning donya dadi anake wong sugih, iku dadi anake wong pangkat, iku dadi anake wong ngene. Aku urip pisan. Bapakku modele koyo ngene, ibuku koyo ngene. Ses. Mudeng enggak? Melaknat orang tuanya ya. Ngono kuwi contone. Wala'ana dan melaknat sapa Allahu Allah man pada orang dzabaha yang menyembelih diaman li ghairillah untuk selain Allah. Mbuh nggo persugihan lah, persembahan nggih setan. Mbuh apa kono. Pokoknya ditujukan kepada selain Allah. Wala'ana dan melaknat sapa Allahu Allah man pada siapapun awa yang melindungi, mengungsikan artinya melindungi, muhdisan pada pelaku bid'ah, wala'ana dan melaknat sapa Allah man pada orang goyaro yang mengubah sapa orang manarol ardi pada batasnya tanah, biar tanahnya tambah luas sehingga mengambil haknya tetangganya itu. Ya, dosa gede kuwi. Tanahnya asale mek 1000 meter diolor-olor enggak titik esuk dadi 1100. Mangan nggone tanggane. Itu dosa besar. Ibadallah wahai hamba-hamba Allah, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. Wajatanibu dan menjauhilah kalian kabairul ismi pada besar-besarnya dosa. Wala tahtakiru dan jangan menganggap remeh kalian sogo irad dunub pada kecil-kecilnya dosa. Wah gak disebut mau berarti kecil dosane ngono, aja muni ngono. Ya, tidak disebutkan tadi berarti kecil ini, tidak bisa seperti itu. Ya. Fakat qala maka sungguh bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum takutlah kalian wa muhqaratid dunub pada remeh-remehnya atau kecil-kecilnya dosa.
Fa innahuna maka sesungguhnya dosa kecil ya tami'na kumpul apa dosa kecil ala rajuli atas seorang laki-laki. Kata yuhliknahu sehingga menghancurkan, merusak apa dosa kecil pada rajul. Kecil 1 2 1 2 1 2 tambah lama tambah banyak ya. Wis ora kuat nyonggo wong. Akhirnya melakukan dosa besar. Ibadallah wahai hamba Allah, itaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maluhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian pada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama maka apa-apa utitum yang diberi kalian min sayin dari sesuatu pun, famataul hayati dunya maka hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Wis apa wae wis kesenangan urip donya. Wama dan apa-apa indallah di sisi Allah iku khairun lebih baik, wa baqa dan lebih kekal, lebih baka. Ngerti alam baka? Alam keabadian. Asal kata wa abqa itu alam baka. Wa baqa dan lebih kekal. Liladina bagi orang-orang amanu yang beriman mereka. Wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka yatawakalun berserah diri mereka. Yatawakalun berserah diri mereka. Waladina dan orang-orang yajtanibuna yang menjauhi mereka kabairul ismi pada besar-besarnya dosa. Wal fawahis dan berbagai perbuatan keji. Ya contohnya ya zina, humu, ngelakeni kewan mau termasuk, ya kan? Wa idza ma ghadibu dan ketika marah mereka, hum utawi mereka iku yakfirun mengampuni mereka. Yang ketika marah mereka mengampuni. Barokah semoga Allah barokah semoga memberi barokah sapa Allah li untukku walakum dan untuk kalian fil Qur'anil Karim di dalam Quran yang mulia. Wa nafa'ani dan semoga memberi manfaat sapa Allah ni padaku wa yakum dan pada kalian bima dengan apa-apa fi di dalam Al-Qur'an bayani minal ayati dari berbagai ayat wa dzikri dan peringatan al-hakim yang menghukumi. Innahu sesungguhnya Allah iku ta'ala maha luhur, jawadun lagi maha dermawan, karimun lagi maha mulia, malikun lagi menjadi raja, barun maha baik, rauf maha sangat menyayangi, rohim lagi maha penyayang. Wa nastaghfiru dan minta ampun kami Allah pada Allah. Innahu sesungguhnya Allah huwa ya Allah iku al-ghafur maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang.